Nama saya Syamir Alaihi. Luar biasa ini musola, sampai mic-nya aja 2. Bingung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qawi sultanu al-wadihi burhanu al-maqsudi karamuhu wa ihsan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim ala habibika Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ini laki-laki semua ya? Iya. Makanya saya mau nyebut hadirat, tak lihat gak ada perempuannya. Para hadirin yang semuanya insya Allah pasti dirahmati Allah. Wabil khusus guru-guru kita yang sekarang hadir di majelis ini. Ulun lupa karena belum kenalan. Ulun itu saya ya, benar ya. Saya baru belajar nih. Siapa namanya? Muhammad Yunus, sahibul manaqib, masya Allah. Tadi di rumah saya disuruh membawakan juga masalah guru Zaini. Saya lemes, takut. Masalahnya saya belum kenal sama guru Zaini. Dan beliau sudah menyebutkan luar biasa banyaknya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga terutama dapat barokah dari guru Zaini. Amin. Terus guru-guru yang lain ini siapa aja ini? Guru Yusuf, Guru Zidan, Guru Muhammad. Insya Allah mereka diberi barokah umur dan sehat walafiat, dan selalu bisa membimbing kita umat Islam khususnya di Teluk Tiram. Amin ya rabbal alamin. Al-Faqir, saya ini seorang yang tidak punya ilmu tapi dipaksa untuk ceramah. Jadi seenaknya aja ya. Ya, banyak orang-orang alim di sini yang insya Allah pantas menjadi guru saya. Ya, saya yang jadi muridnya. Ya, saya orang yang hina. Jadi mudah-mudahan dengan barokah ini majelis, insya Allah bisa membimbing kita semua, khususnya saya, karena ini majelis yang tadi disebutkan sama Guru Yunus ya. Idza tanzilul salihin, idza anda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ngomong aja ulun enggak becus. Tapi saya tahu ya, jika dibacakan atau diingatkan tentang orang-orang soleh, itu Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Ya.
Kalau di sini tadi lengkap. Yang pertama Rasulullah, ya, kepalanya orang soleh sedunia. Sudah dibacakan tadi, ada Maulid Simtudurar ya. Saya dengar tadi. Terus dibacakan manaqib Guru Zaini. Insyaallah banyak rahmat turun di sini. Makanya tadi saya di perjalanan saya minta maaf, sekali lagi minta maaf. Ada yang ngerokok masuk di lingkungan majelis, itu lebih baik dimatikan pada waktu majelis. Supaya apa? Supaya kita mengharapkan tambah banyaknya rahmat yang turun kalau ada yang datang dari kalangan orang-orang soleh, apalagi datuknya orang soleh Nabi Muhammad SAW. Ya, paham ya? Karena rokok ini makruh. Saya juga perokok, saya tidak sembunyi. Tapi saya usahakan saya masuk di dalam majelis, saya nggak bawa rokok, apalagi ngisap. Ya, bawa aja saya nggak mau. Supaya apa? Saya yakin insya Allah dengan keikhlasan saya hadir di majelis dan semua yang hadir, insya Allah Rasulullah datang. Karena dibacakan sholawat, Allah Ta'ala itu menyatukan roh sama jasadnya Rasulullah untuk menjawab orang-orang yang bersolawat kepada beliau. Apalagi banyak sholawat disebut di sini, ya, peringatan yang luar biasa. Insya Allah saya yakin Rasulullah datang, tapi ulun dan pian nggak bisa melihat. Ya benar, ulun dan pian ya. Kita seberataan ya, nggak bisa melihat, ya, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat Rasulullah. Insya Allah guru saya ini termasuk daripada orang-orang tersebut. Karena kemuliaan guru saya ini tidak perlu disebutkan lagi, banyak sekali ya. Kemuliaan guru saya ini banyak. Ulun, ya benar ya, ulun ya. Saya pertama kali datang ke Kalimantan. Pertama kali datang ke Kalimantan ini, selatan, Banjarmasin, dalam keadaan, ini cerita boleh ya? Dalam keadaan saya ini apa ya, kayak tersesat atau gimana gitu loh. Sampai tidur di salah satu rumah pegawai bandara. Waktu itu bandara masih lama. Tidur kira-kira 10 hari, makan tidur di satu kamar. Subhanallah, saya Fatihah buat guru saya ini. Fatihah buat guru saya ini. Saya nggak kenal sama guru saya ini. Kenapa saya bilang nggak kenal? Karena saya datang pertama ke Kalimantan Selatan ini, saya nggak pernah ketemu sama guru saya ini. Ya, pertama saya datang akhir 2009, dia sudah di alam kubur kan. Tapi saya tahu beliau waktu di Pasuruan, saya mencari siapa pengganti Kiai Hamid. Ternyata guru saya ini yang saya temukan. Ya, ulun orang Pasuruan, lahir di Pasuruan, masih kecil segini, sering main di pondoknya Kiai Hamid. Bukan belajar loh ya, bukan belajar, main, nakal sekali saya dulu kecilnya, main. Alhamdulillah saya sama Allah Ta'ala dikasih bisa mandang Kiai Hamid. Alhamdulillah. Itu Kiai Hamid luar biasa. Salah satu yang saya alami ya. Saya main itu bukan dilihat, tapi dia matanya menunduk, ditunggui. Habaib, bukan saya aja, ada beberapa habib yang main-mainan di situ, di apa itu terasnya pondok itu apa, ya agak luas, yang depan itu.
Ditunggui sama beliau, menunduk. Setelah kita mau pulang, beliau merasa, ya Hamid, ye, kalau manggil anak-anak kecil, Habib yang kecil itu ye, bukan Habib. Ye, ya, dicium tangannya Habib ini semua, kecil loh ini. Bingung saya, sebetulnya saya yang cium tangan beliau kan, dibalik, bingung. Semua Habib yang di situ, ye, ini buat sangu ye ya. Dikasih uang sama Ye Hamid. Akhirnya makasih Yai, makasih Pak. Ada yang nggak tahu, masih kecil. Kiai itu siapa nggak tahu. Subhanallah, kita lihat uangnya kok lumayan besar bagi kita yang masih kecil. Kalau buat jajan sehari lebih. Wah, seneng semua. Nah, itu satu yang kecil ya, perhatikan ya, membuat hati-hati beberapa Habib ini senang. Itu pahalanya luar biasa. Amalan-amalan para wali Allah itu seperti itu, bukan dikirim ke Facebook, ke WA, saya sudah bersodako 500.000 atau yang lain. Enggak, ya. Mudah-mudahan amalan itu diterima. Tapi yang sebenarnya amalan yang diterima sama Allah yang tidak ketahuan, apalagi membuat senang bagi yang. Salah satu contoh, saya punya mertua, beliau sudah meninggal, makanya boleh diceritakan. Habib-habib dulu itu kalau berbuat baik itu nggak mau diceritakan pada waktu masih hidup. Jadi kalau sudah meninggal boleh diceritakan. Saya pernah jalan waktu itu dampingi mertua saya hadir di pengajian. Tahu-tahu mertua saya ini tangannya ke kantong, ke saku ini, uang dijatuhkan. Sepi, tidak ada orang. Lewat di kampung kayak gang gini, uang dijatuhkan. Saya dari belakang ngambilin lagi, tak ambilin. Rupanya mertua kayak ngerasa, dilihat ke belakang. Loh, kenapa kok ambil? Loh, saya jawab, saya kira Abah, uangnya pian jatuh, makanya saya ambil. Akhirnya dikasih tahu, ayo cepet jatuhkan lagi uang-uang itu. Jatuhkan lagi, takut. Mertua kan sama dengan orang tua kan, wajib kita berbuat baik. Saya jatuhkan lagi uang-uang itu. Habis itu saya tanya, kenapa Abah? Kok Abah menjatuhkan uang ini? Nanti kamu saya ceritain. Ayo jalan terus. Tahu-tahu di depan ada beberapa anak kecil lewat, 5 apa 6. Kan pasti ngelihat uang itu. Uang itu ditemukan, diambil sama anak-anak itu. Gembira, anak kecil menemukan uang, langsung beli wadai apa itu, Kalimantan wadai ya, jajan. Subhanallah, itu yang dibilang sama mertua. Anak-anak ini yang bahagia tanpa kita tahu dan tanpa mereka tahu. Ini amalan yang insya Allah langsung sampai. Kiai Hamid itu berbuat itu, sampai-sampai saking senengnya, besok saya kembali lagi sama teman-teman. Ayo main-main di Kiai Hamid, nanti dikasih uang. Main-main lagi di situ besoknya. Main-main, ya seperti yang kemarin ditunggui sama Kiai Hamid. Sampai mau pulang, ye, sini ye, dikasih uang lagi.
Subhanallah. Malah kita lihat lebih besar dari yang kemarin. Itu luar biasanya Kiai Hamid. Karena apa? Orang Loman itu apa, orang Loman bahasa Jawa, bahasa Indonesianya dermawan. Enggak tahu bahasa Banjarnya apa? Hah? Varian? Iya, itulah pokoknya itu ya. Saya enggak paham. Nanti kalau saya kawin sama orang Banjar baru nanti pinter bahasa Banjar ya. Kalau sekarang belajar agak sulit, apalagi saya sudah umur tua gini. Sampai mana tadi? Pemurah. Pemurah itu salah satu ciri daripada seorang aulia. Setelah saya pelajari, saya di Pasuruan, ya, sebelum saya ke Kalimantan, Guru Zaini ini salah satu yang paling hebat adalah pemurahnya. Luar biasa. Saya nggak pernah nemukan orang seperti beliau setelah meninggalnya Kiai Hamid. Makanya saya secara pribadi, Guru Zaini ini penggantinya Kiai Hamid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak pernah saya temukan. Pemurahnya luar biasa. Sepupu saya datang dari Banjar. Apa sepupu itu? Kuitan. Hah? Ya sudah, terserah itulah. Sepupu saya datang dari Kalimantan, cerita, ngobrol-ngobrol sesama saudara, ngobrol-ngobrol. Saya jualan apa waktu itu, jualan sarung kalau tidak salah. Sarung apa baju takwa lupa saya. Tape lah, makanan kan. Apa tape? Makanan. Oh sarung. Ya Allah. Ya, satu dapat tape. Bisa diingat ini karena makanan. Saya suka tape itu. Tape. Ya. Oh gitu. Iya. Terima kasih atas ilmunya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Iya, sudah. Kembali lagi ya. Jadi sepupu saya ini cerita jual tape ya. Tape. Iya itulah, tape apa tape? Sarung lah, ya. Sarung keliling sebelumnya terus ke Guru Zaini. Ada yang ngasih tunjuk katanya ke Guru Zaini. Datang ke Guru Zaini, disambut dengan luar biasa akhlaknya, ya, katanya sepupu saya nggak pernah saya jumpa orang seakhlak Guru Zaini, padahal dia seorang guru besar, ya, sama habaib luar biasa, sama Dzurriyyatun Nabi. Jadi bukan hanya ceramah Guru Zaini ini, sama tindakannya. Disambut sepupu saya dengan luar biasa, dikasih makanan-makanan yang enak, ya, dengan akhlak yang luar biasa, sampai terakhir ditanya itu sarung itu tape itu, ditanya, Habib berapa bawa sarung ini? Ada berapa kodi gitu loh. Saya bawa segini, Guru. Berapa harganya Habib? Harganya segini, Guru. Saya ambil semua Habib. Kaget. Wah. Langsung pulang ini. Pulang ke Jawa. Diambil semua sama Guru Zaini. Habis itu ditanya lagi, Habib dari Jawa ke Banjar naik apa Habib? Naik pesawat Guru. Berapa ongkosnya Habib? Nggak tahu berapa waktu itu, 500 ya, misalkan 500 Guru, 500.000. Dikasih ongkos pesawat PP 1 juta.
Habis itu masih dikasih lagi yang 2 kali lipat dari yang tadi. Ini Habib buat keluarga di Jawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ini cerita manaqib yang sudah di kitab, ini cerita yang luar. Ya. Ada enggak orang seperti itu? Mudah-mudahan ada. Saya mengharapkan Guru Zuhdi waktu itu. Beliau sahabat saya. Guru Zuhdi sahabat. Saya sampai menangis terus waktu beliau meninggal. Karena apa? Saya sempat negur beliau, Guru, yang saya tahu di antara murid-murid Guru Zaini, yang paling mirip sama beliau adalah Pian. Iya. Dari luarnya cara ceramahnya juga mirip ya. Akhlaknya juga luar biasa. Saya mengalami seperti sepupu saya, cuma kurang sedikit. Makanya saya bilang sama Guru Zuhdi, karena saya mengalami, saya ini orangnya gitu langsung. Apa yang saya alami langsung saya bicarakan. Guru, Pian ini mirip sama seperti Guru Zaini. Tapi jangan dikurangi Guru ya, ditingkatkan. Jadi saya bicara itu dalam artian yang cukup luas. Itu beliau nangis, saya dipeluk sama Guru Zuhdi. Itu pertama kali kenal, pertama atau kedua, belum akrab. Dipeluk, Habib, nggak ada yang nasihati saya seperti ini Habib. Habib kok berani nasihati saya? Saya orangnya berani Guru, jangan khawatir. Berani untuk kebenaran. Qulil haq walau kana murra. Ya, menyampaikan nggak harus orang alim. Kalau menyampaikan harus orang alim, maka tidak ada yang pantas untuk ceramah kecuali Rasulullah. Paham ya? Apa yang kita tahu tidak hanya di ceramah. Biar ketemu teman, sampaikan. Ada yang tahu satu hadis, sampaikan. Karena sunnah-sunnah Rasulullah ini mulai ditinggalkan, bahkan dilawan sekarang ini. Ini yang saya sampai darah naik saya. Saya sekarang darah tinggi gara-gara Corolla ini. Iya. Dulunya saya darah rendah, sekarang darah tinggi. Melawan ini. Jadi Guru Zaini luar biasa. Nanti saya cerita Corolla ya. Corona apa Corolla? Ya itulah kayak gitu, Corolla itu, Corona. Jadi Guru Zaini ini luar biasa. Guru Zuhdi meniru. Saya punya dagangan, dibeli semua. Bukan dibeli semua. Ceritanya beda. Saya hadir di majelis beliau, saya bawa dagangan waktu itu. Awal-awal saya hadir di majelis beliau di belakang masjid itu. Ya, di rumahnya. Rumahnya kembar 4 gitu ya. Nggak tahu istrinya 4 nih. Nggak apa-apa. Ulama, Habib boleh beristri 4. Tapi kok bukan ulama jangan beristri 4. Kalau saya sebutkan nanti pian-pian tidak mampu. Iya. Jangan berani-berani beristri 4. Biar kedengaran saya punya istri. Ya. Ada syarat-syarat yang ditentukan sama ulama. Orang yang kawin lebih daripada 1 enggak gampang. Harus punya ilmu banyak, mengerti hukum agama, harus mempunyai lebih waktu, harus mempunyai lebih kekuatan, harus mempunyai lebih harta. Ayo, kalau kekuatan, waktu, harta ini mungkin orang biasa-biasa. Tapi kalau kekuatan apa? Lebih ilmu. Paham ya? Banyak sekali. Tapi Guru Zuhdi insya Allah mampu di situ. Jadi saya hadir pengajian guru. Salah satu apa nih? Patwal apa itu? Namanya itu lupa saya.
ada panitianya itu apa namanya? Majda. Majda itu. Habib, barangnya jangan dibawa ke majelis, Habib. Biar saya taruh. Waduh, saya takut hilang barang saya. Jangan, enggak Habib, jangan khawatir, aman. Biar taruh mana? Saya taruh di rumahnya Guru Zuhdi. Oh ya, ya sudah. Ulun ikut pengajian Guru Zuhdi. Sampai selesai pengajian dibawa tangan sama guru, itu luar biasa Guru Zuhdi, dihormati, akhlak luar biasa. Dibawa tangan saya, ayo Habib kita makan bareng. Ayo makan bersama, ngobrol-ngobrol, merokok berdua saya sama Guru Zuhdi, sama ada 1-2 muridnya. Mas saya negur, guru, kok rokoknya kristal? Guru rokoknya kok ini guru, rokok saya Surya, lebih enak. Surya kan Habib yang suka. Kalau saya suka kristal, Habib. Jadi sama beda sukanya, Habib. Oh iya benar guru. Rokok aja kristal enggak apa-apa. Ngobrol ngakak-ngakak sama beliau, luar biasa akhlaknya beliau. Cara berbicaranya sama saya rasakan akhlak luar biasa. Sampai saya lupa kalau saya bawa barang. Lupa pulang saya, lupa loh, sungguhan lupa. Saya bawa barang ini, lupa pulang saya, sampai pulang ke Jawa. Sampai pulang ke Jawa. Waktu balik lagi ke Kalimantan, berapa bulan berikutnya, kembali lagi saya ke Guru Zuhdi. Kembali ke Guru Zuhdi, hadir pengajian, bawa barang lagi. Saya bawa barang lagi. Habis itu ngobrol-ngobrol, Habib kok ditambah barangnya? Loh, kok ditambah gimana guru? Saya bawa cuma ini kok. Enggak Habib, Habib enggak lupa. Yang mana guru? Lupa wong saya lupa. Pian cuma bawa barang ini. Iya, enggak bawa barang yang lainnya. Enggak. Yang kemarin pian datang ke rumah. Ya Allah, iya. Iya saya bawa barang guru, pulangnya saya bawa barang. Jangan khawatir Habib, barangnya Habib saya beli semua. Sudah saya hitung jumlahnya segini, berapa harganya. Subhanallah. Dibeli semua saya punya barang. Seumpama beliau nggak ingatkan, ya saya lupa. Ya kan? Tapi beliau pegang sama hukum agama. Makanya seorang aulia, seorang ulama kayak Guru Zaini ini itu cuma satu, yang paling utama itu satu, mengikuti Rasulullah dengan sekuat-kuatnya sampai hampir sempurna. Paham ya? Dalam semua kehidupannya Guru Zaini ini. Mau pian tanya yang mana? Makanya Allah Ta'ala menyuruh umat ini bukan hanya manusia. Itu ada di Al-Quran. Semua makhluk disuruh mencintai Guru Zaini. Ulun kagak kenal loh. Guru Zaini kagak kenal ulun. Kok sampai saya mencintai beliau? Saya Habib loh. Saya Habib. Saya nggak sombong. Memang saya Habib. Kebetulan saya Habib. Qadarullah, saya diciptakan, dilahirkan sebagai Habib. Alhamdulillah. Itu salah satu khususnya, bersyukur saya sama Allah Ta'ala dijadikan Habib, jadi dipegang kehabibannya ya. Mudah-mudahan saya kuat ya. Karena berat jadi Habib itu. Makanya saya heran kok ada orang ngaku Habib itu, heran ya. Apa manfaatnya? Iya berat jadi Habib ini. Semuanya serba dilipat 10. Kalau berbuat baik, pahalanya 10. Kalau berbuat salah, 10 kali lipat dosanya. Itu Habib.
Dunia. Enak jadi Habib, dihormati. Tipis ya punya kulit, diciumi terus. Cium tangan. Orang semua hormat, orang semua kasih uang. Mau kawin sama Syarifah bisa. Iya kan? Itu dunia. Tanggung jawabnya nanti di sana. Mau jadi Habib? Kok sekarang banyak yang ngaku Habib, tapi nggak heran, nggak heran. Ya karena itu tadi, tiga itu tadi ya, tujuan dunia. Ngaku Habib tujuan dunia. Guru saya ini selama hidup nggak ngaku Habib, tapi saya yakin insya Allah pasti yang disebut Allah di Al-Quran orang-orang soleh tidak ada lebih dari 7 itu pasti ada orang soleh di atasnya. Dan tadi disebutkan salah satu cucu keturunan Syekh Muhammad Arsyad Ibn Abdullah Ibn Abu Bakar Al-Hindi, itu makomnya seperempat Indonesia. Tadi cuma Kalimantan ya, Asia ya. Tapi pembagian makom itu dari Syekh Muhammad Zaman, 4 orang dari Indonesia ini muridnya, itu salah satunya Syekh Muhammad Arsyad. Untuk apa? Bukan keluasan makomnya, istilahnya penjaganya, kayak paku bumi di zaman itu. Nah, kalau Syekh Muhammad Syed ini paku bumi di zamannya beliau. Sekarang Kalimantan mudah-mudahan secepatnya dapat paku bumi. Bahaya kalau tidak ada. Jangan tenang pian. Iya, jangan tenang, minta sama Allah terus, karena perlu, ya, supaya apa? Enggak gampang digoyah sama yang di luar. Guru saya ini luar biasa. Luar biasa. Saya mempelajari sampai beliau satu ya, kisah ya lagi ya. Mau? Orang Medina itu loh, orang Medina. Tadi yang disebutkan cuma Brunei, Singapura. Ini Medina. Ngadakan khol guru saya ini. Tempat yang paling suci. Madinah. Oi, Madinah. Sebelahnya Teluk Tiram ini ya. Madinah loh, kota suci. Salah satu orang alim di sana itu ngadakan khol guru Zaini. Kalau nggak ada penggantinya malu orang-orang Kalimantan. Cepat didik anak-anak ini, bukan nggak bisa. Itu orang tuanya. Guru Zaini berhasil karena orang tuanya yang berhasil. Paham ya? Bisa nanti ada. Gantian Dek yang ceramah Dek. Hai. Ya. Jangan sampai apa ya? Bersenang-senang dengan kemuliaan guru saya ini. Boleh, wajib. Kita bersenang-senang dengan kemuliaan aulia. Tapi harus kita ciptakan aulia minimal mirip guru Zaini. Kalau kepingin Kalimantan ini terus terjaga kesucian ahli sunnah wal jamaah. Indonesia ini Pak, Indonesia ini terkenal, insya Allah seterusnya ya, mulai dulu terkenal seluruh dunia. Paling kuat megang ahli sunnah wal jamaah. Negara-negara Arab ini banyak yang hancur, kecuali Yaman. Banyak yang hancur. Saudi sekarang sudah mulai buka bioskop, buka diskotik. Saudi loh ini. Ayo, kita mau lebih daripada itu. Saya marah-marah akhirnya. Enggak,
Jadi gini, ada Al Habib Abu Bakar, insya Allah semua ada banyak yang tahu ya, Bakar masyhur ya, yang beberapa kali datang ke Indonesia guru ya, tahu ya. Saya waktu itu majelis di Surabaya, beliau dengan apa ya, sangat keras ceramah di masalah ini. Katanya beliau, Indonesia banyak melahirkan ulama-ulama tingkat internasional. Banyak sekali. Sampai-sampai ngajar di Haromen. Jadi ulama-ulama yang disegani di Yaman. Bahkan ada meskipun satu jadi ulama paling tinggi sedunia, Qutbul Ghaus. Habib, kalau Qutbul Ghaus ini tidak bisa dipegang selain Habib, ya, paham ya? Jangan coba-coba ngaku Qutbul Ghaus, tapi bukan Habib, bohong. Karena Rasulullah yang bilang, tongkat kepemimpinanku berurut sampai Imam Mahdi, dan semua dari anak cucuku. Ya? Kalau orang Syiah cuma percaya 12. Kalau kita ahli sunnah percaya imam. Semua imam-imam besar. Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Ana Madinatul Ilm, katanya Rasulullah, wa Aliyu babuha. Itu dijalankan dalam arti keilmuan ya. Qutbul Ghaus ini ya, pemimpin keilmuan. Waktu Khalifah Sayyidina Abu Bakar memimpin, Khalifah itu waktu urusan masalah agama tidak berani memutuskan kalau tidak ada fatwa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi dilaksanakan apa yang dibicarakan sama Rasulullah sama Khalifah itu. Ya, paham ya? Khalifah Abu Bakar tanya hukum agama sama Sayyidina Ali. Khalifah Umar tanya hukum agama sama Sayyidina Ali. Bahkan ada salah satu kata-kata Sayyidina Umar yang umum, celaka Umar kalau tidak ada Ali. Ya, pernah dengar ya? Kalamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman juga ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meninggal, diganti sama anaknya Sayyidina Hasan, ya. Termasuk Khulafaur Rasyidin. Kalau itu saya jelaskan di sini sampai subuh. Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Ya. Yang kita tahu semua sebelumnya 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebetulnya 5. Ini sudah apa ya? Dimukjizatkan sama Rasulullah waktu Sayyidina Hasan masih kecil. Baru lahir. Ya Dek, tenang. Salah satu dibawa pulang, kasih permen atau dikasih uang. Ada uang, kalau ada uang saya ada uang. Kasih uang. Biar seneng. Ya, diem Dek ya. Nanti pecah. Saya punya konsentrasi, akhirnya saya tutup ini ceramah. Jadi paham ya? Sampai mana tadi? Lupa lagi. Mana? Hah? Khulafaur Rasyidin itu ada 5, termasuk Sayyidina Hasan. Ya. Khalifah min ba'di salasin sana, katanya Rasulullah. Khalifah setelahku 30 tahun. Ini hadis sahih. Sayyidina Ali selesai masa khalifahnya, diganti Sayyidina Hasan, itu belum 30 tahun. Ya. Setelah penyerahan Sayyidina Hasan ke umat Islam, kekhalifahannya, karena pada waktu itu
Dua kelompok umat Islam yang besar ini lagi bertengkar. Ini sejarah ahli sunnah ya. Bertengkar. Sayyidina Hasan itu menyerahkan kekhalifahan persis 12 Rabiul Awal 30 tahun setelah Rasulullah meninggal. Berarti yang dikatakan Rasulullah ini Sayyidina Hasan masuk di dalam Khulafaur Rasyidin ya, meskipun cuma memimpin kalau tidak salah 6 apa 7 bulan itu. Sayyidina Hasan diserahkan, akhirnya diambil paksa sama Muawiyah ya. Kembali lagi. Jadi Qutbul Ghaus ini cuma punya satu yang Habib lahir di Indonesia. Habib lahir di Indonesia, kecil dibawa ke Yaman, belajar ilmu ke Yaman, balik lagi ke Indonesia, sampai makomnya luar biasa tingginya, mencapai makom Qutbul Ghaus, tidak ada yang di atasnya. Ya, Qutbul Ghaus itu satu orang sedunia. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Satu orang sedunia. Dia yang paling tinggi. Jadi urut sampai Imam Mahdi. Indonesia dapat satu, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Kalau yang pernah ziarah, insya Allah tahu. Beliau Qutbul Ghaus asli kelahiran Indonesia. Kalau sebelum-sebelumnya banyak Habib-Habib yang wali kelahiran Yaman, termasuk Habib Soleh Tanggul. Mau Habib siapa lagi? Banyak Habib-Habib di Jawa Timur ini, termasuk ada Habib. Saya pernah ziarah di negara ya, Habib siapa itu? Ibrahim sama Al-Habsyi, itu dari Yaman, wali besar. Dia muridnya Sohibul Maulid di negara. Tapi yang asli kelahiran Indonesia Qutbul Ghaus Habib Bakar Gresik, dan sampai sekarang belum ada. Malah tambah melorot di Indonesia ini, tambah melorot. Katanya Habib Bakar masyhur, dulu banyak terdengar wali-wali di Indonesia itu sampai Yaman, wali-wali besar. Sekarang ini mana? Yang banyak orang ngaku Habib malah. Tidak ada wali di Indonesia. Mana wali di Indonesia ini? Ini banyak terlena. Umat Islam di Indonesia ini banyak terlena. Makanya saya harapkan Kalimantan ini terutama cari dengan ikhtiar, jangan terlena. Pengganti guru Zaini, kalau memang tidak bisa menyamai, minimal mirip lah, di bawahnya sedikit. Kalau bisa lebih luar biasa. Paham ya? Apalagi ada dari Habib lagi, asli kelahiran Kalimantan, jadi Qutbul Ghaus. Apa tidak bangga? Jadi jangan terlena majelis ke majelis. Yang penting itu ilmu, ya, pendidikan. Orang tua itu penting mendidik anaknya mulai kecil. 3 yang disebutkan Rasulullah ini benar-benar dijalankan. Kalau tidak bakal orang itu jadi orang soleh, yang benar-benar soleh loh ya. 3 ini dijalankan. Adibu auladakum ala salasah hisol, katanya Rasulullah. Ajarilah anak-anakmu atas 3 perkara. 3 perkara itu berarti bukan dari 3, 2, 1. Ya kan? 1, 2, 3 berurutan. Adibu auladakum ala salasah hisol, katanya Rasulullah. 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbu nabiyukum. Anak kecilmu ini, anak-anakmu ini didik untuk mencintai nabinya. Saya ini Habib ya. Iya. Habib ya, bukan orangnya. Anak saya mulai umur belum 1 tahun, itu saya seperti orang gila. Karena saya takut keluar dari apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Belum 1 tahun, Habib ini luar biasanya karena ikut. Bukan Habib ini karena darahnya aja. Banyak yang jadi mulia itu. Karena memang usahanya luar biasa.
dalam urusan ilmu agama. Habib pantas dia wali, bukan, paham ya? Habib itu mulia, wali atau tidak wali tetap mulia. Wali, alim itu karena usaha. Pian juga bisa seberataan. Buktinya guru saya ini bisa kok, wali besar lagi. Paham ya? Ini yang nomor pertama, hubbu nabiyikum, urutan yang pertama. Saya gendong anak saya di rumah kan biasa ada figura Allah Muhammad ya. Saya seperti orang gila, guru. Allah ngomong sendiri saya, Muhammad. Ini gendong loh, Allah. Sambil saya bisik di telinganya, Allah, Muhammad. Kayak orang gila. Sampai berjalan anak itu agak besar. Baru saya terus Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sampai anak itu benar-benar cinta dan tertanam di dalam hatinya. Supaya kuat terhadap lingkungan. Setan ini. Kalau kita tidak bisa menggunakan, ya kan? Kalau kita tidak ada kekuatan iman, cari yang jablek apa? Iya. Diajari benar-benar. Pasti saya yakin nanti banyak guru saya ini di Kalimantan. Kalau memang diajari benar-benar, nikmat nanti. Paku buminya banyak. Yang kedua, wa hubbu ahlil bait. Ini yang bilang Rasulullah loh ya. Bukan saya sponsor untuk mencintai habaib. Rasulullah yang bilang nomor 2, ditaruh nomor 2, wa hubbu ahlil bait. Dan mencintai anak keturunanku, katanya Rasulullah. Itu diajari untuk anak-anak kecil. Ulun habib. Ya, bukan ini sombong. Ini ilmu. Anak saya kalau ada habib atau syarifah siapapun, cium tangannya nak. Yang hormat. Ladeni nak, ambilkan kopi, ambilkan ini buat habib atau syarifah ini. Saya suruh anak saya akhlak dan hormat sama semua habib dan syarifah. Sama-sama habibnya loh. Tapi ini urusan ilmu. Ya. Suruh mencintai, benar-benar cinta. Jadi setiap ada habib atau syarifah, anak saya masih sekarang umur 8 tahun. Nanti kalau sudah besar balik, baru saya ajari. Kalau bukan muhrim tidak boleh selamat. Iya kan? Yang sekarang ini ditumbuhkan cinta dulu. Ini habib nak. Siapa habib bah? Habib itu cucu Nabi nak. Loh, berarti Abah juga habib. Iya, saya juga habib. Tapi tetap saya jadi cinta karena ini perintah Rasulullah. Illa apa? Tidak ada kecuali illa wahyun yuha la yantiqu anil hawa. Hah? Apa? Illa wahyu yuha ya. Tidak ada apa-apa yang diam bicara Rasulullah kecuali wahyu, berarti perintah Allah. Paham ya? Hubbu nabiyikum ditaruh pertama, mencintai nabinya, Nabi Muhammad itu ditaruh pertama. Kalau kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi, pasti mencintai Nabi. Yang kedua, wa hubbu ahlil bait, mencintai anak cucu Nabi Muhammad secara keseluruhan, tidak boleh dibedakan ya. Ingat ya, kalau mencintai anak cucu Nabi nggak boleh beda. Oh, habibnya ulama, beda cintanya. Habibnya biasa, nggak dicintai, itu salah. Ya, mencintai yang benar ya. Ada caranya, nanti baca sendiri cara-cara mencintai ahlul bait yang benar ya. Jangan salah. Kalau salah kita akhirnya keliru. Paham ya? Dalam urusan ini. Baru yang nomor 3 apa? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu ditaruh nomor
3, bukan ditaruh nomor 1. Karena apa? Diartikan hadis ini sama ahli hadis, diartikan yang luas. Qiraatul Quran artinya mempelajari ilmu agama secara keseluruhan, karena Al-Quran itu sumber ilmu semuanya, bukan hanya ilmu agama. Mencari ilmu secara keseluruhan, sumber ilmu itu ada di Al-Quran. Kenapa kok ditaruh di nomor 3? Karena kita kalau tidak mencintai Nabi dan anak cucu Nabi, ilmu agama itu tidak akan barokah. Paham ya? Ini salah satu yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, 1 jam lagi. Sampai subuh nanti. Jadi intinya mudah-mudahan ini ilmu bermanfaat ya. Paham yang itu ya, didiki anak ya, ini penting. Nanti bakal tercipta, insya Allah saya yakin dan saya berdoa, Kalimantan tidak hilang daripada seorang pakuh bumi ya, wali yang jaga Kalimantan seperti Guru Zaini. Kalau kita sebutkan banyak karomah beliau, luar biasa karomah beliau ini banyak ya. Beliau ini masuk Mukasyaf. Mukasyaf ini bukan wali sembarangan, tahu yang akan terjadi. Makanya saya bilang seperti Kiai Hamid, karena Kiai Hamid yang saya tahu, saya orang Pasuruan, beliau itu masuk di tingkatan wali yang tinggi. Mukasyaf, orang itu kalau datang, sebelum datang sudah dijawab dulu sama Kiai Hamid, pian mau perlu ini kan? Iya, ya ini. Jadi orang belum ngomong, belum bicara sudah tahu Kiai Hamid ini. Dan itu ada di Guru Zaini. Ada salah satu cerita tentang Mukasyaf Guru Zaini, tidak perlu saya sebutkan, nanti panjang. Masalahnya Isra Mi'raj juga ya. Saya ini mayit disuruh ya saya laksanakan, tapi karena jamnya sudah lama. Jadi Isra Mi'raj intinya, Isra Mi'raj itu sholat ya. Sholat Mi'raj Muslim ya. Orang sholat ini, orang mukmin ini Mi'rajnya itu sholat ya. Jadi intinya Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini sholat. Perjalanan Rasulullah dari Haram sampai Maqdis ini, mau saya cerita semua subuh nanti cerita habis. Sampai duhur nanti besok saya tidak pulang ke Jawa. Besok saya pulang ke Jawa, besok duhur saya pulang, doakan selamat ya. Karena ini majelis yang terakhir. Subhanallah. Untuk saat ini loh ya. Saya paksakan, sebetulnya saya hari ini pulang, karena besok saya ada pengajian-pengajian di Pasuruan. Tapi saya undur lagi supaya saya bisa kenal saudara-saudara yang di Teluk Tiram. Makanya saya terima ini majelis ya. Jadi balik lagi, Mi'raj ini, Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu sama Allah, satu kemuliaan yang luar biasa yang tidak dimiliki sama semua makhluk. Bahkan sandalnya Rasulullah tetap dipakai ya. Ini luar biasa. Makanya sampai sandalnya jadi azimat itu karena mulia. Sandalnya Rasulullah ini mulia, apalagi darahnya Rasulullah habaib ya. Sandalnya aja yang mati loh, yang tidak ada hubungan sama Rasulullah, mati itu sandal itu. Sandal pian kan mati kan, tidak hidup kan? Iya kan? Hah? Benda mati kan? Tapi sandalnya Rasulullah bisa sampai Sidratul Muntaha. Mulia. Apalagi darahnya Rasulullah ya, tungkitnya Rasulullah mulia. Surbannya Rasulullah apa, sampai orang kejar-kejar, tapi Habib di sampingnya dibiarin. Nah ini salah. Muhibbin yang salah ya. Di Probolinggo ada rambutnya Rasulullah. Ayo, sampai dari Kalimantan datang ke Probolinggo. Saya senyum-senyum, ya Allah, ini orang ilmunya di mana ini? Daripada uangnya dibuat ke sana, kasih Habib-Habib di Kalimantan yang membutuhkan, syarifah-syarifah. Itu lebih mulia. Itu yang dituntutkan. Iya kan? Belum tentu itu rambutnya Rasulullah beneran.
Ayo, berani maksikan. Ya kan? Nanti ada surbannya Rasulullah di sana, di Jombang, ribut ke sana semua. Paham ya? Ini saya kasih ilmu, hati-hati, jangan salah muhibbin, jangan salah cinta sama anak cucu Nabi, jangan salah cinta sama Nabi, karena kalau kita dekat sama Nabi pasti mulia. Salah satu keistimewaan, kemuliaan guru Zaini adalah guru Zaini yang tidak kering lisannya daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia dekat benar sama Nabi, bahkan benar-benar mencintai anak cucu Nabi, mengenalkan anak cucu Nabi di Kalimantan. Banyak ceritanya. Saya nggak kenal loh sama guru Zaini, nggak pernah ketemu, tapi saya cinta. Paham ya? Luar biasa. Karena apa? Benar-benar menjalankan tiga ini. Hubbu nabiyukum wa hubbu ahlil bait wa qiraatul Qur'an. Jadi ilmunya bermanfaat ya. Isra Mi'raj adalah kemuliaan Rasulullah yang dipanggil sama Allah, intinya untuk sholat. Makanya di bulan Rajab ini kita sama-sama, termasuk saya, yang paling banyak dosanya, apalagi di dalam masalah ibadah, ditingkatkan, masalah sholat ditingkatkan ya. Apalagi ibadah-ibadah yang lain, terutama istighfar, puasa. Di bulan Rajab ini banyak diturunkan rahmat ya. Mudah-mudahan kita semua dengan peringatan Isra Mi'raj dan Khol Kudus kumpul, tidak pulang dari tempat ini, dapat rahmat, dapat perubahan, dapat hidayah daripada Allah, bisa menyebabkan kita berubah ya menjadi yang lebih baik ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk saya nanti di Yaumil Mahsyar bisa berkumpul dengan guru Zaini, Syekh Muhammad Arsyad dan aulia-aulianya Allah semua ya, bisa bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hada minni walafu minkum, karena yang kebenaran hanya bersumber dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya ya. Minta maaf yang banyak kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.